Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama dengan saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya penuh pengharapan kita semua terus dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kita jauh menjalani aktivitas hidup hari ini, mari kita sama-sama akan bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Engkau selalu bersama-sama dengan kami setiap saat, setiap waktu. Engkau yang selalu memberkati hidup kami dengan berkat-berkat jasmani, berkat jiwani, teristimewa dengan berkat-berkat rohani. Bapa yang baik, saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, menerangi akan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap maksud, rencana dan kehendak Allah melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai untuk menjadi saluran berkat. Para pendengar yang mendengarkan program Suara Kebenaran Renungan Harian Santapan Rohani ini juga dalam tuntunan Roh Kudus diberkati dengan berkat firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema atau judul renungan harian santapan rohani hari ini adalah ucapan syukur yang sejati. Ucapan syukur merupakan bagian atau sesuatu yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang terus menikmati berkat, rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan harus selalu mengucap syukur. Bahkan Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan kata lain bahwa dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita alami dan kita rasakan hari-hari ini sampai saat ini, hendak dan sepatutnya kita selalu bersyukur atau mengucap syukur. Bahkan untuk kita menjalani kehidupan ke depan, hari ini, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sampai sepanjang hari ini, bahkan hari lepas hari, di sepanjang hari hidup kita, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk ketika kita, Tuhan izinkan menghadapi pergumulan, persoalan, penderitaan, terbaring dalam keadaan sakit, mengalami musibah, menghadapi bencana, bahkan ketika mungkin usaha kita gagal, bangkrut, pendidikan kita tidak sukses, apapun situasi kondisi yang kita alami, termasuk ketika kita diberkati, usaha kita berhasil dalam pendidikan, keluarga rumah tangga kita bahagia, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu sukses, diberkati Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi kita akan melihat mengenai ucapan syukur yang sejati melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, landasan atau dasar ucapan syukur yang sejati satu-satunya karena kita sudah mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan yang pertama dianugerahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kita yang harus menerima hukuman akibat dosa. Tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Dia rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa, dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga kita diberikan kemenangan. Yang selanjutnya, kita mengucap syukur karena kemenangan di dalam Kristus. Ketika Kristus memberikan kemenangan, kita pun harus mengusahakan, mengerjakan, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sudah dimenangkan. Dimenangkan dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Karena itu kita harus selalu berusaha keluar, melepaskan diri, tidak kembali lagi kepada kejahatan dan dosa masa lalu yang pernah dan kita buat. Kita harus berusaha melalui kita selalu bersekutu intim dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita, sehingga terbangun suatu sifat, cara hidup, karakter yang bebas dari dosa. Bukan dengan kuat dan gagah kita semata, tapi karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Inilah dasar, landasan ucapan syukur yang sejati. Kemudian selanjutnya, ucapan syukur yang sejati itu harus terekspresi, harus dapat dilihat, harus dapat dinikmati. Pertama, terekspresi di hadapan Tuhan, harus dapat dilihat dan dinikmati oleh Tuhan. Ingat, Tuhan menikmati ekspresi ucapan syukur yang sejati itu bukan hanya dari segala tindakan dan perbuatan kita, termasuk dalam pikiran, dalam hati kita. Tuhan tahu. Sehingga ucapan syukur yang sejati harus dimulai dari dasar hati yang sungguh-sungguh untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa saya sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan, memberikan kemenangan, dan saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang ketiga, ucapan syukur yang sejati itu harus memiliki tujuan. Tujuannya kita lihat dalam firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ini bentuk ucapan syukur yang sejati. Kita berdiri teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kemudian untuk kita tetap kuat berdiri teguh di hadapan Tuhan itu sangat berkaitan sekali dengan landasan, dasar, fondasinya seperti yang saya katakan tadi itu karena Kristus. Bahkan waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada Petrus yang menjawab bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Mesias dan anak Allah. Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gereja Tuhan dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, Dia Mesias, Dia Juru Selamat. Begitu juga dengan ekspresi ucapan syukur kita untuk kita terus dapat berdiri teguh. Itu harus berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yesus juga pernah menyampaikan bahwa sebuah perumpamaan, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini berbicara mengenai bagaimana rumah itu berdiri teguh karena dibangun di atas dasar yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Dasar yang kokoh, yang kuat dalam kekristenan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menyatakan diri, akulah jalan dan kebenaran. Dan firman Tuhan juga dalam Yohanes menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan ketika kita membangun kehidupan kekristenan kita di atas dasar yang kuat, firman Tuhan dan Yesus Kristus, maka kita mampu untuk berdiri teguh. Kemudian jangan goyah.
Ini tujuan dalam ekspresi ucapan syukur yang sejati. Jangan pernah goyah. Apakah kita memiliki kemungkinan untuk goyah? Iya, pasti. Karena menurut firman Tuhan, satu gambaran yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dia mengambil contoh, ada seorang penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Ketika himpitan dunia ini membuat dia goyah, membuat dia khawatir. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berdiri teguh, kita mau persiapkan tanah hati yang baik, agar ketika firman itu ditaburi, dia bertumbuh, tidak terganggu dengan intimidasi, dengan tawaran, godaan duniawi yang dikerjakan oleh kuasa iblis, oleh setan. Tetapi kita tetap kuat. Meskipun kita pernah mungkin mengalami goyah, bahkan ada yang sempat jatuh. Tapi kalau kita tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan, kita bangkit kembali, maka kita akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Kita bangkit berjalan dengan Tuhan. Lewat pertolongan Roh Kudus kita terus dimampukan. Yang selanjutnya, ekspresi tujuan ucapan syukur yang sejati. Itu kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Agar kita tetap berdiri teguh, kita tidak goyah. Atau kalau kita sedang mengalami kondisi sedang goyah dalam pengiringan pelayanan, mengalami kebimbangan, mengalami jalan buntu, mulai bertanya-tanya bagaimana Tuhan, di mana Tuhan, apakah Tuhan masih ada, masih mau menolong saya, masih mau menuntun saya, masih mau memberikan saya kemenangan, masih mau menolong saya untuk bangkit kembali. Ingat, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, Tuhan izinkan untuk membuat kita tetap kuat, untuk memproses kehidupan kita agar terus setia dalam mengiring melayani Tuhan. Untuk kita mau hidup sabar, ada kesabaran, ya. Ingat, berdiri teguh, jangan goyah, dan kita harus selalu giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap dan selalu giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak mudah goyah. Kalaupun kita mengalami goyah, kegoyahan, kebimbangan, kita akan tetap bangkit kembali, teguh dalam pengiringan dan pelayanan kita kalau kita giat. Bagaimana kita giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Pertama, mungkin secara sederhana ada lingkungan gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita berada. Kita aktif dalam aktivitas pelayanan. Kita aktif beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kita aktif untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan, sekecil dan sesederhana apapun tugas pelayanan dalam aktivitas pelayanan. Kita aktif, giat melayani Tuhan. Bahkan kalau kita keluar lebih luas, untuk kita tetap giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada dan pergi, kita bisa menjadi saksinya Tuhan, untuk membawa dan membagikan terang dan kasih Kristus bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih khusus bagi orang yang ada di lingkungan keluarga, sanak saudara kita. Kita mau tetap giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan bantuan kita, agar dunia dapat melihat bahwa sesungguhnya kita benar-benar adalah pengikut Kristus, menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap dan jahat ini. Inilah bentuk tujuan ucapan syukur yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, siapapun kita, dalam status kita hari-hari ini, dalam keadaan situasi kondisi kita, siapapun kita, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja, anak-anak Allah yang hidup. Dia pemilik langit dan bumi serta segala yang ada. Kita harus tetap kuat, naikkan, tunjukkan, ekspresikan ucapan syukur yang sejati kita kepada Tuhan. Dan itu harus terlihat juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau terus hidup dalam ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal, dan mengucap syukur yang sejati karena kita sudah mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita harus ekspresikan itu, tunjukkan, dan ada tujuan dari ucapan syukur yang sejati. Kita tetap berdiri teguh, jangan pernah goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita semua rindu
untuk bersekutu intim terus dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mau selalu datang kepada Tuhan, mau naikkan ucapan syukur kita, mau tunjukkan ucapan syukur yang sejati di hadapan Tuhan, dan kita mau berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan mensyukuri firman Tuhan, renungan harian santapan rohani yang kita dengar hari ini. Kita mengajak kita sama-sama bersyukur, berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami sudah menikmati berkat kebenaran firman Tuhan yang datang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau menunjukkan ekspresi ucapan syukur yang sejati karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan, sudah menyelamatkan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus yang menolong dan bersama-sama dengan kami untuk kami mengekspresikan ucapan syukur yang sejati dari dasar hati kami yang paling dalam dengan sungguh-sungguh segenap hidup kami. Kami mau tunjukkan di hadapan Tuhan untuk kami mau tetap berdiri teguh, kami tidak mau goyah, dan kami mau selalu giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mau mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari, dimanapun kami berada dan pergi, apapun aktivitas hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan pakai kami untuk kami mau menjadi saksi dimanapun kami berada dan pergi, membawa membagikan terang dan kasih Kristus, untuk dapat memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak yang baik, di sepanjang hari ini kami mau beraktivitas, menjalani setiap kegiatan kerja, perjalanan hidup, pelayanan kami. Oh Tuhan yang tolong, campur tangan, sertai bela dan memberkati di dalamnya. Yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, sakit, penyakit, dimanapun Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang datang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, yang berlobang paku. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan kami pertolongan, jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat yang ajaib dan luar biasa, yang terbaik, terindah dan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Kami nikmati, alami dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati terus dalam pengiringan dan pelayanan kami, untuk iman percaya kami tetap kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe, untuk kami dapat membagikan lebih banyak lagi konten-konten video, renungan, kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati banyak orang. Jangan lupa juga untuk like, sukai, dan komen di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.